Ya saya tidak berani meninggalkan syariat yang setiap hari saya kerjakan. Ya saya tidak berani meninggalkan sholat yang sudah lama sejak akil balik hingga setua ini yang sudah saya amalkan. Karena kalau saya turuti berarti kan saya akhirnya norok buntek saja, maknanya ikut-ikutan wae. Tanpa penyaksian, hanya ikut-ikutan kata-katanya saja. Sama seperti kita selama ini di dalam syariat, untuk beriman kepada Allah hanya kata-katanya saja. Cerita ini bin ini, cerita itu bin itu. Selama ini iman kita hanya kata-katanya saja. Sesuai perjalanan ketika suatu saat Mbah menjelang wafat berpesan kepada murid-muridnya, wahai para santri-santriku, bila suatu saat Allah mengangkat salah satu dari kalian untuk menjadi mursyid, maka pesanku, jangan bakhil-bakhil, jangan medit-medit, jangan pelit-pelit ilmumu kepada santri-santrimu, kepada murid-muridmu. Berhubung setelah perjalanan, setelah Mbah Ahmad meninggal, maka ketika itu juga saya mulai dipahamkan oleh Allah. Sehingga seperti rasanya langit ini dibuka blak, 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 blak. Sampai ditunjukkan inilah agama rahmatan lil alamin. Inilah agama yang dicari-cari oleh seluruh manusia, yakni agama yang mana manusia harus roji'un kepada Tuhannya. Jangan roji'un kepada hawa nafsunya. Itulah dasar-dasar dari semua agama, yakni yang selalu mengesahkan Tuhannya di hatinya. Jadi agama apa saja, siapapun manusianya, pasti suatu saat akan kembali berbondong-bondong kepada agama Tuhannya. Bukan agama Islam loh ya. Agama Islam selama ini kan hanya agama nama. Maknanya seluruh agama itu pasti di dalamnya dikenalkan siapa Tuhan itu, Tuhan yang Esa. Jadi maknanya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, agama Tuhan itu sadarnya diri manusianya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Percuma saja bila kita ngaku agama Islam, percuma saja bila kita ngaku agama Nasrani, percuma saja bila kita ngaku agama Yahudi, Majusi, Sabi'in dan sebagainya. Tapi di dalam hati kita, kita sendiri yang masih jadi Tuhannya di dalam hati kita. Kita sendiri yang merasa wujud di dalam hati kita. Kita sendiri yang merasa hidup di dalam hati kita. Seolah-olah tak ada Tuhan, melainkan diri kita sendiri selama ini. Ya podo wae seperti orang yang tak beragama. Agamanya hanyalah agama kumpul-kumpul wae. Agamanya adalah agama golongan-golongan saja, tanpa mengena tentang agama Tuhannya, yakni bertemunya hamba dengan pencipta dirinya di hatinya. Maka dari itu marilah kita sadari semua,
Siapapun Anda, apapun agama Anda, kita berawal dari yang ahad, dari Allah kembali kepada Allah, dari zatnya Allah kembali kepada zatnya Allah, dari sifatnya Allah kembali kepada sifatnya Allah, dari asmanya Allah kembali kepada asmanya Allah, dari af'alnya Allah kembali kepada af'alnya Allah. Siapakah Allah itu? Ya uripe Allah, hidup yang menghidupi seluruh makhluk, hidup yang menghidupi diri kita yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya bisa sambung antara syariatnya manusia, torekohnya manusia, hakikatnya manusia, makrifatnya manusia ke dalam agama Tuhan? Cara menyambungnya bagaimana? Jadi cara menyambungnya coba pahami, hayati ilustrasi ini sebelum kita berlatih mengheningkan cipta. Kita fahami, kita hayati ilustrasi ini. Contoh, saya sedang mengaji ini kan nyata, wujud, bisa Anda lihat, bisa Anda dengar, bisa Anda saksikan semua. Inilah yang dimaksud syariat. Nyatanya wujud saya bagi Anda, nyatanya kalam saya bagi Anda, nyatanya keberadaan saya bagi Anda. Itulah syariat Anda. Apakah bisa terjadi syariat Anda bisa menyaksikan saya lewat HP Anda sebelum adanya toreko? Apakah mungkin ujuk-ujuk Anda bangun tidur langsung pluk, langsung lihat video saya, langsung lihat paparan uripe Allah? Apakah tidak ada proses? Apakah ujuk-ujuk habis tidur langsung bangun, gambarnya langsung bangun, tak ada proses perjalanan? Contoh seperti Anda melihat gambar saya tidur, terus Anda melihat foto saya lagi ngaji seperti ini, terus Anda melihat foto saya minum kopi, terus Anda melihat foto saya lagi ngerokok. Ini kan syariat-syariat semua, tanpa toreko, tanpa sebuah perjalanan. Seolah-olah syariat itu wujud-wujud sendiri bagi kita semua selama ini. Maka dari itu kita menyembah, mengagung-agungkan, memulia-muliakan syariat-syariat kita sendiri selama ini. Kenapa? Karena kita buta jalannya, buta torekohnya. Seolah-olah kita kan yang jadi Tuhan selama ini. Seolah-olah begitu. Anda menyaksikan diri Anda sendiri lagi tidur, terus tak ada proses, tak ada perjalanan, tak ada torekonya. Anda langsung pluk, langsung duduk, langsung mandi, langsung, tak ada perjalanannya, tak ada pelantarannya. Itulah syariat. Seolah-olah selama ini demikian. Wujud-wujud seluruh keadaan-keadaan, wujud-wujud seluruh aktivitas-aktivitas, seolah-olah tak ada yang mentuhani kecuali diri kita sendiri selama ini. Inilah yang dimaksud syariat yang tersesat dari Tuhannya. Akhirnya tak ada faedahnya, bahkan menjadi racun. Sia-sia apa yang kita kerjakan bila yang kita saksikan hanya wujud syariatnya saja.
ujuk-ujuk melihat kita yang sholat, ujuk-ujuk melihat kita lagi zikir, ujuk-ujuk melihat gambar kita lagi makan, gambar kita lagi minum, gambar kita lagi jalan, gambar kita lagi naik motor, gambar kita lagi naik pesawat, seolah-olah itu jadi sendiri tanpa ada torekohnya. Kenapa? Paham kita selama ini hanya paham syariat, paham baju, paham kulit saja, paham gambar saja, tanpa tahu prosesnya dari mana gambar ini ada, tanpa tahu bagaimana prosesnya baju ini ada, tanpa tahu dari mana prosesnya sholat ini ada, tanpa mau tahu prosesnya bagaimana ibadah ini ada. Tidak mau tahu prosesnya, yang dituhankan hanya hasil dari prosesnya, yang dituhankan hanyalah kemakhlukan diri kita sendiri selama ini. Permisi. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya, termasuk diri saya. Dari manakah wujud-wujud syariat-syariat yang kita saksikan semua selama ini, baik agama Islam, agama Nasrani, Yahudi, Majusi? Coba hayati. Tanpa adanya toreko, mana mungkin terwujud sebuah syariat? Tanpa adanya perjalanan, apakah mungkin terwujud kita bisa sholat? Tanpa sebuah perjalanan, toreko, apakah mungkin kita bisa ibadah? Tanpa suatu perjalanan, manakah mungkin kita langsung ujuk-ujuk datang ke tempat kerja? Bagaimana mungkin tanpa sebuah perjalanan kita bisa makan? Tidak masak, tidak membuat nasi, tidak menanak nasi, ujuk-ujuk langsung ada makanan kita makan. Kan tidak mungkin syariat itu wujud-wujud sendiri. Kan tidak mungkin Anda itu wujud-wujud sendiri. Seolah-olah selama ini kan kita merasa diri kita wujud-wujud sendiri. Ada-ada sendiri, sholat-sholat sendiri, ibadah-ibadah sendiri, pintar-pintar sendiri, berilmu sendiri, ibadah-ibadah sendiri. Seolah-olah kan demikian. Bila demikian, apa bedanya kita dengan orang yang ateis tanpa mengenal Tuhan dan agama? Kan ya sama. Kita sama dengan ayahnya Nabi Ibrahim, nyiptakan sendiri, disembah-sembah sendiri. Seolah-olah kita yang bisa sholat, seolah-olah kita yang bisa ibadah, kita sembah-sembah sendiri sholat kita sembah-sembah sendiri ibadah kita bangga-banggakan sendiri sholat dan ibadah kita mulia-muliakan sendiri ibadah kita. Karena apa? Karena kita belum punya Tuhan. Karena kita selama ini telah jadi Tuhan syirik yang tak pernah akan diampuni oleh Allah ketika manusianya tak mau bertaubat. Sambil merokok ya, mohon maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana menyambung syariat ini agar tidak kering, agar tidak terbelenggu oleh diri manusianya? Maknanya kita ya belajar torekohnya. Dari mana terwujudnya diriku ini? Dari mana
terwujudnya ragaku ini? Dari mana terwujudnya ilmu-ilmuku ini? Dari mana terwujudnya amal-amal ibadahku ini? Dari mana terwujudnya syariat-syariat yang telah kukerjakan ini? Dari mana wujudnya gunung-gunung yang kita lihat indahnya? Dari mana wujudnya langit-langit yang kita lihat? Dari mana wujudnya matahari yang kita saksikan? Dari mana wujudnya bulan yang kita lihat? Dari mana semua alam semesta yang terwujud di dalam mata kita ini? Dari mana datangnya? Jadi kita tidak terlena hanya di syariat saja. Tapi kita harus tahu dari mana syariat itu terwujud. Maka dari itu belajarlah di dalam tahapan naiklah dari syariat menuju toreko. Kalau belajar toreko di secara syariatnya ya lama. Puluhan tahun lamanya belum tentu sampai ketemu ajal pun belum tentu sampai karena masih perjalanan. Kalau menurut hakikatnya, hakikat toreko itu adalah terwujudnya kejadian apa-apa yang terwujud bagi kita. Jadi ketika sebelum kita sholat kan ada perjalanan, ada jarak antara hakikat dan syariat, ada jarak toreko. Apa toreko itu? Alam kosong ini lo torekohnya. Alam kosong ini lo torekohnya. Contoh, apakah saya bisa melihat Anda? Bagi orang-orang yang berbaiat khususnya ini, apakah saya bisa melihat Anda ketika kita melakukan baiat lewat video call tanpa adanya toreko ini, jarak ini, tanpa adanya ruang kosong ini? Apakah bisa saya menyaksikan wujud Anda? Dan apakah Anda bisa menyaksikan wujud saya? Bila HP Anda, bila HP saya tak ada jaraknya, tak ada ruang kosongnya seperti begini. Apakah Anda bisa terwujud bagi saya? Apakah saya bisa terwujud bagi Anda? Bagi Anda yang sudah baiat, kan tak terwujud tanpa adanya toreko. Inilah toreko perjalanan. Sama halnya kita menyaksikan langit. Tanpa ada alam kosong ini, maka langit tak akan terwujud. Tanpa ada alam kosong ini, bulan bintang tak akan terwujud. Tanpa ada alam kosong ini, HP Anda pun tak akan terwujud bagi Anda. Bila tak ada alam kosong ini. Di hadapan Anda inilah sebelum kita ketemu dengan wujudnya syariat, kita izin dulu, kita melewati pintu torekohnya agar ketemu dengan wujud syariatnya. Tidak ujuk-ujuk syariat langsung ada sendiri. Jadi tanpa ruang kosong, tanpa ruang yang suci ini, maka tak akan bisa kita berpandang-pandangan. Jadi apa ruang kosong? Inilah biiznillah, inilah izin Allah. Sesungguhnya tanpa izin Allah, maka tak akan pernah ada syariat. Bila tak ada izin Allah ini, kosong ini, maka syariat takkan pernah ada. Coba kita terpejam begini, apakah ada syariat?
Yang ada hanya kegelapan. Itulah bukti diri kita selama ini berada di alam yang gelap, di alam yang buta. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhiratnya pun semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya.